عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Dan berkata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin, ila an qala, hendaknya engkau menjalankan segenap kewajiban dan menjauhi segala hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta juga memperbanyak segala amalan sunnah. Sesungguhnya jika engkau melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang akhirat, hamba Allah. Hidup ngomongnya begini, ngajaknya begini, kesahan hidupnya begini. Apa? Ngajak orang dan kisah hidupnya, cerita mereka hidup di dunia ini bukan bersombong-sombongan. Cerita mereka hidup di dunia ini bukan mau menunjuk, mau mendekatkan diri sama Allah. Ya kisahnya apa? Disuruhnya kita apa? Melakukan apa yang diperintah Allah. Apa yang diperintah Allah? Sholat, puasa, menyambung silaturahmi, menyambung kasih sayang, yang putus disambungkan, berzikir, berbacaan Quran, menjauhi yang diharamkan oleh Allah, menjauhi riba, adu domba, iri, dengki, sombong, maksiat. Ini tempat ada ujiannya. Kita disuruh menjauhkan segala yang haram itu, yang tidak baik, ujian yang tidak baik kita jauh. Nah, kalau kita bisa sudah memikirkan apa yang mau kita perbanyak di dunia ini, mau memperbanyak amal soleh, banyak gila amal soleh, bukan banyak harta, bukan banyak tahta. Itu rezeki pasti datang, pasti tidak bisa nyasar. Mau kita pikirkan, tidak dipikirkan, kalau sudah rezeki kita dah datang, sudah tidak bisa. Sudah bagiannya, tidak bisa. Mau bodoh kan, mau kita pintar kan, tapi kita disuruh beribadah ke pasar itu bukan masuk mau menambah rezeki, tidak bisa bertambah juga rezeki. Tapi ibadahnya pedagang itu harus dia semangat maksimal di dalam bekerja. Kalau tidak maksimal Allah marah. Memang Allah kalau sudah memerintahkan kita, orang yang jalan hidup dan pedagang, Allah bilang kalian harus maksimal dalam berdagang. Yang menuntut ilmu harus maksimal ketika menuntut ilmu. Semuanya harus maksimal. Wa ahsinu, Allah bilang. Benar-benar kalian maksimal, Allah bilang. Jangan kalau berbuat sesuatu jangan setengah. Jangan setengah-setengah. Nah, pas belajar benar. Jangan belajar hati kita ada di pasar. Jangan belajar hati kita ada di tempat lain atau di barang-barang dunia ini. Ada dia mau buat ini, ada dia mau buat itu. Nah, kepikiran sama perbuatan yang mau dia lakukan. Mau begini. Sampai di sholat terhayalkan. Na'udzubillah, rencana hidup di dunia ini kecil. Mari kita hilangkan semua sihir-sihir dunia yang bisa memutuskan hubungan kita sama Allah. Nah, kalau kita sudah berpikir hidup ini mau memperbanyak amal, ke pasarnya kita juga itu terbanyak memperbanyak amal itu amal. Jihad fisabilillah, pahalanya ya Allah. Bagaimana pahala orang jihad? Tapi tergantung, kalau ke pasarnya dengan nafsu saja, tidak ada Allah, beda. Kalau orang beramal ini keluar dari rumah sudah bismillah dengan nama Allah. Belum mencari ridho ya Allah. Sudah ke pasar dengan niat mencari rezeki yang mana kalau dapat rezeki ini mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, mau menyenangkan umat Nabi Muhammad, mau menyenangkan keluarga, anak, istri, segala. Ini pahala
tambah besar lagi. Nah, orang-orang seperti ini hidup sudah mau beribadah, mau memperbanyak amal baik. Ikhlas, mereka melakukannya ikhlas karena Allah, maka engkau akan sangat dekat kepada Allah. Pas mendengar dia akan didekatkan sama Allah dengan amal baik ini, orang yang dapat hidayah ini langsung tahu ini barang istimewa. Yang kita dengar sekarang ini, ya Allah, ini bukan sesuatu mainan. Kita bisa dekat sama Allah yang punya dunia sebagai terakhir. Kita sudah renungkan, gak ada kenikmatan selain bersama Allah. Nah, apa coba? Dunia tidak bisa ngasih apa-apa kita. Allah ini benar-benar, ya Rabb, jangan tinggalkan hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, ya Rabb. Jangan tinggalkan hamba-Mu yang fikiran kotor ini, ya Rabb, yang banyak angan-angan dan khayalan. Angkatlah segala kekotoran yang ada di pikiran kami, ya Allah. Benar-benar hati kami dan pikiran kami bersih, hidup mencari ridho-Mu, ya Allah. Dan dunia ada di tangan kami dan tidak bisa menyihir pikiran dan jiwa kami. Bahkan dunia tersebut sudah berubah menjadi kebaikan dan amal akhirat dan keberkahan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Al-Habib Abdullah menyambung lagi. Dan juga kalian akan sangat dekat sama Allah. Ya Allah, Engkau, kita saja orang baru punya muka cantik sedikit, orang baru punya harta sedikit, ditelepon saja susah, belum tentu mau ngangkat kita. Tapi kita dengan beramal baik ini, berbuat baik saja, baru sedikit saja berbuat baik, bertobat, minta ampun sama Allah, duduk di majlis seperti ini, Allah langsung dekat sama kita. Yang punya dunia sejagat raya inilah yang menggerakkan langkah kita ke tempat ini. Kalau kita baru ngomong dekat, Allah sudah lebih dekat lagi. Sebelum kita ngomong, dia duluan sudah. Ternyata dia semuanya, rencananya dia. Sampai kita bisa duduk setiap subuh ini, ternyata dialah yang menggerakkan segala-galanya. Allah Akbar. Allah. Dengan kemuliaannya, keagungannya sang Raja ini. Dan engkau akan diberi pakaian cinta sama Allah, ya Allah. Yang cintai kita Allah sudah ternyata. Bukan lagi si fulan atau si fulan. Yang mencintai kita ini Allah. Beruntungnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di mana cinta tersebut? Kita bisa duduk di majelis ini. Memang Rasulullah menunjuk ada satu tempat di dunia ini yang memang malaikat semuanya. Jadi Allah kalau sudah sifatnya majlis ini memang open house, Allah yang membuka pintu rahmat. Kalau kita berpikir sendirian di rumah belum tentu sehebat kita hadir majlis seperti ini. Karena di rumah ini kita yang mendatangi Allah, kita yang ngetuk pintu Allah. Ada orang bilang, kenapa gitu? Kalau sendirian kurang kan? Tapi kalau di majlis itu tiba-tiba kadang-kadang terbuka hati. Kayak ada sesuatu yang lain. Terasa benar, ada apa? Beda. Kalau di sendirian kita yang datangnya Allah. Kalau di majlis ini Allah yang manggil kita. Allah yang manggil kita. Allah yang membuka pintu sudah. Nih siapa yang mau datang? Allah bilang. Malaikat berbondong-bondong datang majlis seperti ini, seperti yang disifatkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang, kalau tahu orang-orang ini apa yang Allah turunkan, mereka akan meninggalkan pasarnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan dirinya, dan ridho mendatangi majlis seperti ini dalam keadaan merangkak-rangkak. Ini ternyata nanti pas dibuka gudang, ada gudang kita. Loh, ya Allah, banyaknya amal baik kita. Dari mana dulu kau sering hadir majelis? Beda jadi. Itulah orang yang banyak hadir majelis. Dia akan beramal. Ketemu semuanya jalan-jalan ke surga ini di majelis. Ketemu kita. Oh ini jalannya ke surga. Oh ini ternyata jalannya nyampe ke surga. Orang di dunia ini sibuk,
RAB ini RAB ini orang sudah buat RAB sampai ke surga sana. Orang masih membuat bangunan-bangunan dunia, ini sudah sampai ke bangunan akhirat. Beruntung. Urus dunia, tapi ini lebih besar, ini lebih berharga akhirat. Jauh daripada dunia ini. Nah, engkau akan diberi pakaian cinta sama Allah. Kita ini ada yang kita cari. Beruntung benar kita. Yang mana saat itu seluruh gerak-gerikmu dan tingkah lakumu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah anugerah kewalian, bahkan anugerah khilafah. Hal ini telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayh, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من الموت. Yang artinya, dan hambaku tiada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan kepadanya. Sesuatu yang paling Allah cintai adalah sesuatu yang diwajibkan sama Allah. Sholat, amal ibadah yang paling Allah senangi. Ya, setidaklah seorang hamba ini mengamalkan amalan yang fardu tersebut, katanya, kecuali dia mendekat, aku langsung mencintai hamba tersebut. Dan hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Tidak sampai di fardu saja, sampai dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah-nambah yang sunnah. Sholat sunnah, hadir majelis, duduk, berzikir, tetap nambahin. Tidak dengan rukun iman saja, bukan zakat saja, haji, enggak. Yang lain-lain juga banyak. Nah, sampai aku cinta sama si hamba itu, aku bilang Allah ini langsung ngomong. Jadi kalau kita sudah bisa diizinkan melakukan yang sunnah-sunnah ini, tanda memang Allah sudah cinta sama kita. Cintanya Allah ada pada kita, cintanya Allah ada di rumah kita. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah telinganya. Allah bilang, maksudnya Allah jaga telinganya. Yang dengannya ia mendengar. Aku adalah matanya, yang dengannya melihat. Jadi yang dilihatnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, bahkan lebih dari itu, Allah lihatkan dengan pandangan karomat hingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang bisa. Baik itu pandangan batin atau pandangan zahir. Aku adalah tangannya yang dengannya ia menyentuh, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Allah jadi kakinya, Allah jaga kakinya maksudnya dari segala maksiat, segala yang tidak baik. Mau ke sana berubah jadi ke majelis, mau yang tidak baik duduk-duduk berubah lagi menjadi yang tak baik. Maka denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia menyerang, dan denganku ia berjalan. Jikalau ia minta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Kalau ini hamba minta, langsung kuberi, Allah bilang. Dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku melindunginya. Ini raja yang punya dunia sejagat raya di ngomong. Sudah kirim surat sama kita, bukan main-main. Orang sekarang baru presiden ngomong saja orang gemetar semuanya sudah.
Karena kita tahu misalnya ada sesuatu kebenaran. Ada presiden ngomong begini, oh semuanya kawan-kawan. Ini yang punya dunia. Bilang. Kalau sudah kita mendekatkan diri dekat sama Allah dengan fardu, dengan sunnah-sunnah ini, minta apapun dikasih sama Allah. Inilah modal hidup orang bahari dulu, tidak ada pusing-pusing. Dia tahu yang punya dunia Allah, ada masalah minta sama Allah, tidak mau susah, tidak mau sakit hati mereka hidup. Mereka tahu ini dunia ujian, pasti ada ujian, tidak ada lagi kisah. Oh, mesti senang, mesti ini. Kalau tidak senang namanya hidup kita susah. Tidak. Berapa banyak yang masuk surga ini gara-gara hidupnya sabar di dunia. Tidak ada lagi ukuran-ukuran itu ukuran nafsu, ukuran orang bernafsu-nafsu saja. Kaya, dipuji orang, minta ini, minta itu nafsu semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau minta tolong, ku tolong, Allah ku lindungi. Dan aku tidak merasa ragu pada apapun yang aku lakukan, seperti keraguanku dikala mencabut nyawa hambaku mukmin yang benci kematian, sedangkan aku tidak ingin menyakitinya, tetapi sudah semestinya ia meninggal. Maksud aku di sini sayangnya Allah, saking kasihan Allah. Musibah paling besar itu apa? Adalah kematian. Dia adalah muhlikul ladzat, dibilang menghancurkan segala kelezatan. Meninggal ini ada lagi sudah manusia hadimil ladzat. Nah, orang-orang yang dicintai sama Allah, yang sudah beriman, mendekatkan diri Allah, tidak pernah ragu. Maksudnya nih, raja ini yang tidak ada keputusan kecuali di tangannya. Saking Allah cinta sama hambanya ini, kalau hamba ini sudah dekatkan diri, mau nyabutnya itu ragu maksudnya. Karena kita ini bergambar dengan gambar amalan manusia. Allah tidak ada ragu dalam amalanmu. Tapi saking cintanya Allah, ini dicabut. Tidak enak Allah tuh mau nyabut nyawa itu. Kada enak benar. Kenapa? Ya Allah, hamba Allah ini dia raja, karena sucinya sifat Allah, cintanya sama Allah, sampai nyabut nyawa kita itu berakhlak, beradab Allah sama hambanya. Itulah orang manusia ini bagaimana tak beradab sama makhluk. Mau tinggilah kita kedudukan kita di hadapan Allah setinggi apapun, kalau kita sudah tidak bisa menghormati makhluk yang lain, tidak akan diterima sama Allah. Iblis sudah tinggi kedudukannya, tidak mau menghormati Nabi Adam, habis. Padahal amalan, kalau kita bilang kekuatan, kehebatan itu di kedudukan atau di amalan, enggak. Ini semuanya anugerah dari Allah. Jatuh Iblis. Padahal hebat, kuat segala-galanya. Begitulah dalam kehidupan kalau kita tonton. Siapapun kedudukannya, mau nabi, tidak menghormati fakir miskin, jatuh langsung di tangan Allah. Mau kedudukannya setinggi apapun, tidak usah kan fakir miskin, anjing tidak dihormati, Allah marah. Jadi memang sombong ini bukan bagian tidak bisa sudah. Jauhkan kita dari segala yang tidak baik. Hati kita harus ikhlas, ridho sama Allah. Hidup ini dua itu aja, jangan ada sakit hati. Sudah tinggalkan sakit-sakit hati itu bola. Ambil saja dua seperti yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali. Hidup di dunia yang sebentar ini, pegang dua ini sudah. Jangan pernah sakit hati, terima saja apa yang kita jalani hidup. Buat apa sakit hati? Rugi kita hidup sakit hati. Rugi kita tidak ridho. Jalani hidup ini, tapi berjuang. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ada apapun, ada kejadian di rumah yang begini, yang ini begini, biasa di dunia ini kehidupan. Tidak bisa. Karena banyak orang, manusia macam-macam. Tapi yang sabar, yang tahu bahwa hidup ini ujian, dan kita tidak boleh sakit hati, kita sudah tahu.
Saya belum tahu. Enak kalau ujian sudah tahu tuh enak. Tidak usah ini mainan aja. Allah bilang ini semuanya kejadian dunia mainan. Laibun walahun, permainan. Jangan ada yang sakit hati. Allah bilang. Kita aja kalau mau bermain, jangan ada sakit hati ya. Olok-olokan apa-apa, jangan ada yang sakit hati. Ini kan main-main aja, dia bilang. Nah, kita hidup di dunia yang sementara ini. Jangan ada yang sakit hati, sudah cukup, sudah sakit hati ini buat apa juga. Kalau besok meninggal, tidak guna sakit hati ini. Nanti yang masuk surga ini orang yang atau Allah biqalbin salim. Ini yang kekayaan yang dahsyat ini, yang bisa hidup hatinya tidak ada sakit hati. Ini nyaci dia, ini mainan. Ini ada begini, ada di anak lah, ada di suami lah, ada di istri lah, ada di tetangga lah. Ini tidak berteguran lah, ini macam-macam manusia. Nah, tidak usah lagi buat-buat yang tidak baik. Uang semuanya sampah-sampah. Hidup senyum di rumah, senyum nyaman kalau di rumah senyum. Di pergaulan kita senyum nyaman, tidak ada. Nah, rahmat turun, berkah turun. Setelah hidup tak boleh sakit hati. Dan yang kedua, kita jadikan hidup kita sudah untuk beribadah. Kenapa hidup? Aku ini hidup sudah hidup untuk beribadah aja, sudah mencari ridho Allah. Lalu kita bisa jadikan ini nyaman hidup kita. Tidak ada beban. Orang menghayal punya rumah, stres. Punya rumah pengen besar lagi, pengen banyak lagi, pengen ini lagi, pengen nambah lagi, pengen itu lagi, anak ini, itu ya Allah terlibat. Kerjaan sudah ada, pengen nambah kerjaan lagi. Dengan orang sukses di sini, pengen sukses di sini juga. Pengen habis-habis. Biar ngalir aja ini dunia. Rezeki ini ngalir saja, nanti datang. Nanti berjuang terus, gak usah banyak menghayal sana sini. Mantapkan pikiran, karena sebentar kita di dunia ini. Ketika ini rezeki mau datang, besar-besar benar datang. Abdurrahman bin Auf itu bukan main. Bukan ngerampok harta orang. Bisnis benar-benar kerja. Nah. 70.000 triliun. Nah, ada sampai sekarang orang negara pun tidak punya segitu. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hebatnya. Apa sebab? Mereka memang hidup beribadah. Allah bisa ngasihkan yang mustahil bisa. Sulaiman itu hebat gimana? Hartanya Sulaiman dahsyat. Sampai sekarang dicari orang harta karun Nabi Sulaiman. Saking banyaknya. Apa sebabnya? Dekat sama Allah. Apakah Sulaiman tiap hari mikir bisnis? Tidak mikir, dekat sama Allah. Barang ini barang tidak bisa ditukar-tukar. Dan rahasia Allah tidak bisa dipikirkan berlebih-lebihan. Stres kita gila. Gila, pasti gila. Kalau tidak kena sihir dunia, ya itu gila. Termasuk orang gila, orang yang lupa sama akhirat. Orang gila. Ini 2 detik, ini selama-lamanya tidak dia pikirkan. Wah, nanti aja kena aja. Besok bisa mati, kena aja dibilang kena. Saking gilanya kena aja dibilang. Karena udah tergila-gila sama dunia. Sampai tergila-gila sama dunia. Buat apa cerita akhirat? Kita ini mau makan besok. Kita ini, ya Allah. Kita ngomongnya aja takut. Ini orang lupa sudah ngomong begitu. Tidak tahu meninggal mau bagaimana. Kalau tidak diurus, siapa yang mengurus? Nantilah kelaparan. Nanti hina kita. Dari dulu diurus, kita hina terus. Ada orang yang ngurus biasa-biasa aja. Diurus, tapi maksudnya tidak seperti orang-orang ini lupa sama akhirat. Jualnya agama, dijualnya ini dijual, semua dijual. Karena dianggap hartalah yang bisa menghidupkan manusia. Tidak sadar dia dengan dia begitu, dia sudah menunjuk bahwa harta dan tahta lah yang bisa menghidupkan manusia. Jadi kalau kita hidup zaman Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang kita kejar, Fir'aun, karena Fir'aun punya harta dan punya kedudukan. Kita akan deketin Fir'aun, bisa diminjem duit, bisa banyak duitnya sini, bisa dapat kedudukan. Akhirnya kita jadi Fir'aun. Habis akhirat, kisah akhirat mana? Habis tak tahu lagi kisah akhirat. Sudah. Tahunya Fir'aun. Bisa Fir'aun aja. Na'udzubillah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah kalau sayang sama hambanya tadi? Nyabut nyawa aja tak mau Allah. Badab. Jadi nyaman kada nyembah Allahnya Allah menghormati kita.
Memuliakan kita bukan cuma dihormati dengan hadiahnya, dengan ini. Memang maha suci Allah. Kalau mau tersinggung sama kita, tidak sabar sama kita, nama Allah ya Sabur, maha sabar. Kita mungkin kemarin sudah hancur semuanya, tapi Allah sabar sama hamba. Itulah kita harus sabar juga sama hambanya Allah, sama keluarga, sama saudara kita, sama teman-teman kita, tetangga kita. Sudah, jangan ada yang sakit hati sudah. Lupakan, jangan ada yang dendam. Buat apa? Tidak ada gunanya. Lupakan, insya Allah dengan lepas dendam kita doakan semuanya, doa rahmat turun akhirnya. Berubah keadaan. Nabi Muhammad dulu, yang di sebelah Nabi ini musuh Nabi semuanya. Didoakan terus sama Nabi, terserah dia mau bunuh dia, terserah dia doa terus, Allah rahmat ya Rabb. Ada yang nyakitin dia dengan cara ini, dengan macam-macam. Setan ini nggak bisa masuk ke sini, masuk dari sini, nggak bisa masuk ke sini, supaya kita stres, supaya kita bingung, supaya kita lepaskan aja kembali doa ke Nabi. Ya Allah, sayangi keluargaku, ya Allah, sayangi anak istriku, ya Allah, sayangi tetanggaku, ya Allah, sayangi murid-muridku, ya Allah, sayangi orang-orang di sekitarku, ya Allah, sayangi orang yang menyakitiku, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Sudah, ini aja pegangan hidup. Bersih hati sama beribadah itu. Orang mau ngapa terserah. Orang mau punya pegangan hidup, ambil aja pegangan hidup itu. Kami punya pegangan dari Nabi Muhammad ini. Ya, masuknya nanti surga dekat. Sudah surga ini, umur kita sudah berapa tahun? Kalau sudah punya bersih hati sama ini, sudah disambut sama Allah, kita meninggal. Kita mikirin orang-orang terlalu berlebihan, mikirin hidup berlebihan juga. Bingung saja, kita tak ketemu jalan. Nabi Muhammad sudah nunjukin jalannya, bersih hati aja selamat. Orang mau pakai otaknya berputar. Allah SWT ketika Nabi Muhammad perang ini musuh macam-macam di zaman jahiliyah, orang bunuh anak biasa, tidak ada yang merasa nyesal. Ya ada bagaimana, sifat manusia sudah gila, seperti binatang. Allah bilang apa? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya Muhammad, sabar saja dengan hukum kehidupan yang ada, yang turun dari Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau ada di pandangan kami terus. Kami melihat terus. Kami tidak akan meninggalmu dalam keadaan celaka. Meninggalkan kau tidak akan celaka. Ini ujian saja. Diuji saja, diuji. Bersihkan hati. Fa'iyakidu kaida, fa'ikidu kaida. Kalau mereka membuat tipu daya Muhammad, jangan kau takut. Walaupun kau tak punya pasukan, tak punya ini, aku akan buat tipu daya. Kalau Allah yang menipu, ya siapa yang bisa lepas dari tipu daya Allah? Pasti kesesat, pasti hancur ya. Islam besar menang, apakah gara-gara Nabi Muhammad bawa pedang, bawa senjata, marah-marah, pukul, dah. Nabi Muhammad membawa rahmat Allah, anugerah Allah. Macan itu, ular itu, dia tidak tunduk sama orang yang berantem sama dia, tidak. Malah bermusuh habis-habis. Lihat, pawang-pawang itu bisa menundukkan macan. Pawang-pawang itu bisa menundukkan ular dan lain-lainnya. Gara-gara apa? Pawang bisa mencintai macan dan ular. Dengan apa dikasihnya makan? Kasih sayang terus. Turun akhirnya dia. Bukan gara-gara diajak berantem, bukan. Malah yang diajak berantem dia dendam. Ular itu dendamnya orang, dia bisa ingat. Ini yang mengurus dia terus, habis-habisnya. Urusan sama ular capek. Nah, tunduknya apa? Dikasih makan terus. Tunduk ini macan sudah, kasih makan aja sudah. Nabi Muhammad begitulah waktu datang apa? Bertemu dengan manusia seperti macan, seperti ular. Apa yang dihadapi? Rasulullah bawa rahmat saja, sayangi saja sama Nabi, didoakan sama Nabi, disayangi, didoakan. Nah, ini berubah. Tapi butuh waktu, proses. Tapi di situ kita lihat hebatnya Nabi Muhammad. Kita lihat hebatnya Allah. Allah ketika turun mau merubah dunia dengan apa? Dengan rahmat. Bukan padahal Allah kuat. Kalau mau hancur semuanya. Tapi Allah bilang, aku mau ngajarin kalian.
Ketika dunia hancur, yang kuturunkan adalah kasih sayang. Berubah kehancuran itu berubah menjadi barokah dan rahmah. Dari kehancuran dunia ini terbuka pintu surga. Ada jalan surga, ada taunya surga. Dari dunia ini mudah-mudahan Allah SWT angkat segala yang tidak baik dalam hidup kita. Allah angkat segala yang tidak baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perjalanan hidup kita. Allah angkat segala sesuatu yang tidak baik yang ada pada anak, istri kita, diri kita sendiri, jiwa kita, orang tua kita, saudara kita. Allah SWT jadikan kita berkumpul dalam keadaan kasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling memberikan perhatian, saling doa mendoakan. Mudah-mudahan terangkatlah segala sebala dan wabak dan penyakit yang ada pada kehidupan kita. Allah ubah menjadi kehidupan kita penuh dengan barakah, penuh dengan inayah, penuh dengan taufik dan hidayah, dan salamah, afiat, tamah, daimah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah cahayai semua gerak-gerik gemercik hati kita dengan nur dan cahaya, dengan hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, taufik, hidayah ala hadhihi dunya wa qullati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin.